Saudara sekalian, di AFC ini ada banyak tim dari saya, terutama leader-leader yang sudah mengalami perubahan nasibnya ketika dia bergabung di AFC, ya, secara ekonomi dipulihkan. Nah, salah satunya adalah kawan saya, sahabat saya, dan leader saya juga ini yang bernama Yunita. Nah, kebetulan orangnya ada di sini, kita akan tanyakan langsung pengalaman selama berada di AFC. Yunita, eh, Yunita ketika bergabung di AFC pada bulan kapan itu? Bulan April, Kogun. April kemarin atau tahun lalu? Oh ya, April 2019 akhir. April 2019 akhir, berarti tahun lalu ya. Ya. Oke. Nah, pada waktu pada waktu Yunita bergabung di AFC, apakah waktu itu Yunita langsung bergerak menjalankan bisnis? Bergerak tapi tidak langsung semangat lah, masih ya meraba-raba lah waktu itu. Ya artinya pada waktu itu jalan sih jalan, tapi tidak maksimal. Maksudnya Ya, begitu kan? betul, betul banget. Oke. Nah, kapan pada waktu itu Yunita mulai ketemu apa ya, ketemu jalan yang paling tepat ketika jaringan Yunita mulai berjalan kira-kira berapa bulan setelah itu? Sekitar 7 bulan, jadi di akhir September mulai itu. Di akhir September Yunita mulai jalankan bisnisnya secara mulai ada kelihatan pergerakannya walaupun masih kecil ya tentunya masih kecil lah namanya baru mulai ya. Oke. Nah, eh, sebenarnya apa sih yang membuat Yunita mau bergabung di AFC? Pertama ingin merubah keuangan, kondisi keuangan keluarga. Itu aja sih. Emang yakin di AFC bisa merubah keuangan keluarga pada waktu itu loh? Sebetulnya sih belum yakin, belum yakin banget. Cuman saya pernah dengar apa sih, siapa sih itu Kogun, siapa sih yang pernah ngomong bahwa kalau Anda dalam keadaan bangkrut, carilah perusahaan MLM. Itu aja. Oke. Jadi memang pada saat kita dalam keadaan bangkrut, bisnis yang bisa kita kerjakan adalah MLM ya. MLM. Karena apa? Mungkin modalnya nggak terlalu besar ya. Iya, Cukup modal ringan, tapi bonusnya bisa besar. Yes, Tapi betul. MLM dari sekian banyaknya juga kita harus pilih MLM mana yang bisa jalan gitu kan. Iya, Oke, iya. jadi itu pilihan Yunita masuk AFC karena Yunita menilai bahwa di AFC ini akan jalan di bisnis ini ya. Iya, betul Kogun. Oke. Nah, sorry nih Yunita, pada beberapa waktu belakangan lalu, saya perhatikan setiap kali ketemu Yunita tampangnya kusut sekali ya, jadi kelihatan stres gitu ya. Nah, kalau boleh tahu ada masalah apa sih pada waktu itu? Ya beban hidup lah namanya, punya keluarga ya kan, anak-anak, punya anak-anak yang udah menanjak dewasa. Mereka tuh butuh uang sekolah, terus kemudian kita juga dalam keadaan memang lagi krisis ekonomi, ya itu aja sih Kogun. Oke, pada waktu Yunita menjalankan bisnis ini sebenarnya kondisi ekonomi lagi nggak bagus. Ya, Ekonomi Yunita tepatnya begitulah ya. parah. Ya, pantas mukanya stres. Aduh, Kusut, kusut banget. ember. Oke, Yunita, kalau saya boleh tahu, apa sih sebenarnya yang menjadi beban pikiran yang sangat berat pada waktu itu? Pada waktu itu memang ya, mau makan aja kok kayaknya susah gitu loh. Hah? Sampai segitunya? Ya, jadi saya hampir setiap hari ini sama kakak saya, tolong kirimin saya uang dong. Saya butuh 100.000 buat makan. Itu aja. Oke, saya turut prihatin. Kenapa Yunita nggak ngomong ke saya pada waktu itu? Jangan dong, Kak. Kalau kesusahan, kalau bisa orang lain nggak boleh tahu gitu. Ya walaupun teman-teman dekat tahu lah. Oke. Ya, oke. Saya salut ya dengan attitude dari Yunita dan kondisi anak-anak pada waktu itu apakah lancar-lancar aja untuk biaya sekolah dan sebagainya? Nggak lancar, malah nunggak gitu loh. Mereka bisa nunggak sampai setahun 2 tahun lebih lah. Tapi ya itulah ya, sering dipanggil oleh pihak sekolah bagaimana untuk menyelesaikan SPP mereka. Oke. Saudara memang cukup prihatin ya apa yang dirasakan oleh Yunita. Saya juga bisa merasakan akan tekanan seperti ini tidak mudah tentunya ya. Dan kalau boleh tahu apakah ada beban-beban lain selain anak sekolah yang sudah tertunggak? Oh ya, tunggakan ini sudah berapa lama Yunita? Ya setahunan sih, setahunan lebih lah.
Setahun tidak bayar uang sekolah. Iya. Iya, betul. Tapi sekolahnya baik juga ya, dia nggak keluarkan anaknya atau dikasih peringatan dan sebagainya. Terakhir sekitar bulan Juli lah. Bulan Agustus barusan malah. Saya dipanggil oleh pihak kepala sekolah SMA bahwa kalau anak saya yang besar ini tidak menyelesaikan uang sekolah, pilihan salah satu anak ini harus dikeluarkan. Agustus tahun ini. Iya, tahun ini kemarin. Oh, berarti struggle ini masih sampai Agustus sebetulnya ya? Masih sampai Agustus gitu. Oke. Beban lain ada? Kendaraan hampir ditarik sama leasing. Karena waktu itu bulan Maret atau Februari 2020 kita nggak bayar terlambat sekitar 4 bulan. Jadi pihak leasing itu mau tarik mobil saya gitu loh. Oke, ya memang ya kembali lagi sekali lagi saya katakan saya ikut prihatin Yunita dengan keadaan Yunita, uang sekolah yang tertunggak selama 1 tahun, leasing yang tidak terbayar selama 4 bulan, memang nggak mudah ya saudara ya. Nah, sekarang kan Yunita saya lihat perkembangannya di AFC cukup bagus sehingga saya lihat prestasinya dari waktu ke waktu ini semakin lama Tuhan buka jalan. Ya, Tuhan yang membukakan berkat ya. Setuju ya kalau saya katakan Tuhan yang memberkati Yunita ya? Oke. Nah, sekarang Yunita, pertanyaan saya apakah sudah mendapatkan income yang stabil dari AFC, artinya pairing yang setiap hari ada? Iya, setiap hari pairing ada, puji Tuhan. Artinya sekarang pergumulan Yunita untuk tunggakan anak sekolah dan mobil, apakah sudah bisa terselesaikan? Puji Tuhan terselesaikan dengan baik gitu loh. Luar biasa ya saudara ya. Di tengah pandemi ini ya, COVID-19, justru yang tahun-tahun lalu itu kan bukan COVID ya. Tapi ini kok di tengah pandemi Tuhan malah pelihara saya gitu. Oke, Tuhan memang luar biasa baik ya. Dan dia Tuhan yang setia menjaga anak-anaknya dan memelihara umatnya. Nah, Yunita kembali kepada anak-anak sekolah dulu ya. Tadi ada tunggakan 1 tahun, apakah Yunita sekarang sudah bayarkan semuanya? Sudah, saya sudah bayarkan. Nah, terus apakah ada anak yang melanjutkan sekolah atau gimana? Biayanya sudah tercukupi? Oh iya, yang kecil ini kan tahun depan dia harus masuk SMA. Dan memang dari pihak sekolah sudah menyarankan kalau mau melanjutkan di sekolah yang sama harus bayar dari sekarang. Saya bilang saya sudah siap dengan uang itu. Wow, puji Tuhan sekali ya, Tuhan baik ya. Jadi Yunita sudah siapkan anaknya masuk SMA sudah dibayar ya semua, sudah beres. Bahkan leasing mobil pun sudah beres semuanya. Ya, jadi tunggakan yang 4 bulan sudah selesai. Jadi boleh dibilang sekarang pergumulan Yunita sudah lepas gitu. Iya, udah lepas banget berkat AFC. Sudah plong ya. Oke, saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa apa yang dialami Yunita ketika dia bergabung di AFC dengan ketekunan, dengan kegigihan ya, dari waktu ke waktu dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan pada akhirnya ketika Tuhan sudah membuka rezekinya, ketika Tuhan sudah membuka pintu berkatnya, maka pergumulan ekonominya sudah terselesaikan. Dan Yunita ya, kalau saya boleh gambarkan nih, kesusahan kita di masa lalu, betapa pahitnya, betapa sakitnya ketika kita sudah lolos dari masa itu, ini seperti orang yang sakit melahirkan. Ya, betul. Betul nggak? Bener. Lupa kan dengan yang lewat kemarin? Udah lupa karena udah plong gitu loh. Ya, saya senang sekali ya, saudara sekalian. Saya bahagia sekali melihat apa yang dialami Yunita, mengalami perubahan ya, ketika bergabung di AFC, dan saat ini Yunita peringkatnya apa sih? Samurai. Jadi dari Agustus kan kemarin tuh terakhir ya masalah ya. Oktober dapat bonus samurai, selesai dong semua. Oh, selesai, semua terselesaikan dengan bonus samurai. Puji Tuhan. Oke Yunita, terima kasih ya untuk testimoninya. Tercinta, yang baik hati yang selalu support. Oke, makasih ya.